Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yopiana selaku pengampu Mapel PAI di SMP Kebangkitan Pelajar sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Shiber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 2530112497. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Kebangkitan Pelajar pada kelas 9 dengan materi bab 2 beriman kepada hari kiamat. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, Ibu akan absen dulu hari ini biar tahu siapa yang tidak hadir. Nanti kalau dipanggil namanya bilang hadir ya. Elin, Adli, Wib, Nadia, Ali Fazri. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nada. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Makasih, Nada. Ya, selanjutnya kita minggu lalu sudah belajar tentang apa itu pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir, anak-anak? Apa? Iman artinya percaya. Kalau misalkan iman kepada hari akhir berarti percaya akan adanya hari akhir. Ya, pinter. Selanjutnya yaitu apa sih hari akhir disebut juga apa? Hari kiamat. Jadi hari akhir bisa juga disebut hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang tanda-tanda peristiwa hari kiamat dan apa? Peristiwa kehidupan setelah kematian. Kita sebelum melanjutkan pembelajaran, kita ke tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedua, peserta didik dapat memaparkan tahapan kehidupan setelah kematian. Selanjutnya yaitu ada macam-macam hari. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Apa sih contohnya? Yaitu matinya seseorang atau meninggalnya seorang. Selanjutnya yaitu ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Semua penduduk di muka bumi ini hancur, tidak ada yang tersisa. Selanjutnya yaitu ada tahapan kehidupan setelah kematian. Dalam ajaran agama Islam diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan surga dan neraka. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih yaumul barzah atau alam barzah? Alam barzah yaitu batas atau dinding. Sedangkan menurut istilah barzah adalah batas antara pemisah dua buah benda, yaitu keadaan yang tidak sama. Terus alam barzah itu alam kubur. Jadi sudah ada dinding antara di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats yaitu hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Jadi setelah hari kiamat semuanya nggak ada yang tersisa, nanti dibangkitkannya lagi pada yaumul ba'ats. Yang ketiga yaitu ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar yaitu tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan apa? Semua amal perbuatannya selama kalian di dunia. Selanjutnya yaitu ada yaumul hisab. Yaumul hisab dan yaumul mizan. Hisab artinya apa? Perhitungan. Sedangkan mizan atau yaumul mizan itu apa? Timbang. Setelah malaikat mengkalkulasi, udah memisahkan antara perbuatan buruk dan perbuatan baik, lalu kita ditimbang. Amal perbuatan kita ditimbang. Terus dihitung, ditimbang mana yang lebih berat. Apakah amal baiknya atau amal buruknya. Setelah ditimbang, baru kita tahu kita akan masuk ke mana? Ke surga atau neraka. Surga itu apa sih?
tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga itu tempat yang penuh dengan kesenangan dan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang ingin masuk surga? Opal nggak mau masuk surga? Mau ya. Insya Allah kita semua akan masuk surga. Amin. Yang selanjutnya yaitu ada neraka. Neraka yaitu tempat yang sangat tidak menyenangkan, yakni tempat pembalasan bagi orang yang ingkar dengan perintah Allah. Jadi kalau kita di dunia banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sedangkan perbuatan baiknya sedikit, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai umat Islam sebelum kita meninggal dunia harus memperbanyak amal baik. Apa aja tadi tahapan kehidupan setelah kematian ada? Terus yaumul barzah, yaumul bars, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, surga dan neraka. Ada 7 tahapan kehidupan. Sebenarnya 6, nanti kita ke surga atau nerakanya itu kehidupan setelahnya. Udah hafal tahapannya? Tahapan-tahapannya sudah hafal? Sudah hafal? Coba cek. Ira. Sebutkan tahapan kehidupan setelah kematian. Berdiri Ira, boleh berdiri. Yaitu yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazaa, surga dan neraka. Ya, betul. Yang lainnya bisa hafal? Nah, untuk mempermudah menghafal, kita menghafalkannya pakai nyanyian. Bisa? Sekarang coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ayo kita hafalkan nama lain hari kiamat, agar kita memahaminya, agar iman semakin kuat. Yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul jazaa, hari pembalasan, yaumul hasyr, hari penyesalan, yaumul zalzalah, hari kegoncangan, yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Ya, terima kasih. Setelah kita mempelajari, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk mempresentasikan pelajaran kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok untuk membahas kiamat sugro. Yang kedua ada kelompok untuk membahas kiamat kubro. Dan yang ketiga ada yang membahas tentang perjalanan setelah kehidupan setelah kematian. Nah, Ibu akan membagi yang laki-laki kebagian kiamat sugro. Jadi kalian membahas tentang kiamat sugro. Nih LKPD-nya. Nah, kelompok 2, perempuan kelompok 2
yaitu tentang kiamat kubro. Nanti kalian kasih dulu pengertiannya apa kiamat kubro, lalu tanda-tandanya baru disebutkan. Nah, yang ini udah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kalian akan membahas tentang perjalanan kehidupan setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi merupakan contoh dari kiamat sugro. Berikut ini beberapa contoh kiamat sugro. 1. Yaitu gunung meletus. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 Celcius. Yang kedua, kebakaran hutan dan rumah termasuk musibah yang bencana yang membuat kehancuran seseorang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang masih pro? Ya, boleh. Dari kelompok 1. Silakan berdiri. Yang jawab gantian. Opa. Apa sekalian harus kita hadapi Bersabar serta menyadari bahwa segalanya milik Allah dan akan memberi kepadanya. Ya, tadi kan kiamat kecil itu tanda-tandanya sudah kita rasakan. Seperti banyaknya bencana alam kan. Kalau misalkan ada kita mendapatkan musibah, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Atau apa tadi? Harus bersabar karena semuanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kiamat sugro. Selanjutnya yaitu kelompok kiamat kubro. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan kiamat kubro. Kiamat kubro bisa disebut kiamat besar. Ciri-ciri kiamat kubro adalah gunung meletus, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya binatang melata, keluarnya Yakjud dan Makjud, keluarnya api yang menggiring manusia, dan kabut asap. Yakjud Makjud adalah 2 umat yang besar dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah laki-laki yang kuat, tidak ada seseorang yang mampu melawan mereka. Keluarnya binatang melata di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Ia keluar lalu memberi tanda kepada manusia di atas hidung mereka. Keluarnya api menggiring manusia, itu adalah api yang besar dari timur, dari Yaman.
dari dasar adan, ia adalah akhir tanda-tanda hari kiamat besar. Yang tanda pertama yang mengabarkan terjadinya hari kiamat, ia keluar dari Yaman, kemudian tersebar di bumi dan menggiring manusia ke bumi Masyar di Syam. Turunnya Nabi Isa. Setelah Dajjal keluar dari dan berbuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau turunnya ke bumi di sisi Marana Putih sebelah timur di Damaskus, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua orang malaikat. Lalu ia membunuh Dajjal. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam alaihi salam. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang lain bertanya, ya silakan Lutfi. Apa yang mau ditanyakan? Apa tujuan dari mengetahui tanda-tanda tersebut? Apa? Untuk mengingatkan manusia akan tidak kekalnya kehidupan dunia dan pentingnya mempersiapkan bekal menuju akhirat. Ya, itu Lutfi silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Kiamat Kubro, bisa kembali duduk. Selanjutnya kelompok Perjalanan Kehidupan Setelah Kematian. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perjalanan setelah kematian. Perjalanan setelah kematian, kita akan berada di dunia untuk mengumpulkan amal baik dan amal buruk. Setelah di dunia, kita akan mengalami kematian yang akan berada di alam kubur. Setelah kematian akan terjadi kiamat, tiupan sangkakala kehancuran alam semesta. Setelah tiupan sangkakala pertama, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala kedua, tiupan kedua. Itu akan terjadi hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan akan terjadi padang mahsyar. Semua orang akan berkumpul di padang mahsyar. Dan setelah padang mahsyar kita akan mencari syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu kita akan menuju ke hisab. Setelah ke hisab kita akan menyerahkan catatan amal buruk dan amal baik kita, dan akan ditimbang di Yaumul Mizan, menimbang amal baik dan amal buruk kita. Setelahnya kita akan menuju telaga Rasulullah dan Syirat. Lalu di sini kita akan menuju surga dan neraka. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Ya, boleh kelompok 2. Hari kebangkitan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Sudah paham? Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Menghadap ke depan. Ibu punya ice breaking supaya tidak ngantuk dan tidak bosan. Kita ikuti sama-sama ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada pohon apel yang rindang. Ini tangkaiku dan ini rantingku. Bila aku tumbang
kencang, wush wush. Sekarang versi cepatnya. Ada pohon apel yang indah, ini tangkaiku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. 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 Bila angin kencang, wush wush wush. Bila angin kencang, wush wush. Nah tadi sudah presentasi semua. Ibu sedikit menyimpulkan bahwa tadi dari Kiamat Sugro mereka tidak menjelaskan bahwa apa sih yang mereka sedang jelaskan. Mereka itu menjelaskan tentang tanda-tanda Kiamat Sugro. Jadi sudah bagus presentasinya, tapi kurang untuk menjelaskannya apa yang mereka jelaskan. Nah, untuk di Kiamat Kubro tadi ada tulisan gunung meletus, padahal coba Ibu boleh pinjam, ini bukan gunung meletus, ini keluarnya api. Keluarnya api. Ya, tidak apa-apa. Kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3 bagus. Gambarnya juga bagus, mempresentasikannya juga bagus, suaranya kencang. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, setelah kita belajar hari ini, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, kubro dan sugro, dan perjalanan menuju perjalanan kehidupan setelah kematian, kita akan menyimpulkan dengan menonton video. Nah, itu dia tadi simpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwasanya tidak ada terkecuali, semuanya akan mati pada hari kiamat. Gimana perasaannya hari ini setelah mempelajari tentang hari akhir? Gimana perasaannya? Apa nada? Ya, jika apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian masih belum pahami, masih bisa ditanyakan setelah pelajaran ini, dan lihat soal-soal di halaman 31. Terima kasih, cukup sampai di sini pelajaran Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu minggu depan yang akan mempelajari tentang adab dalam Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.